Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini berada dalam ruang dan waktu yang berlimpah rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan Mubarak. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang syafaat beliau kita nantikan di yaumil qiyamah. Baiklah, membicarakan tentang meraih kesuksesan hidup. Sesungguhnya sukses dan bahagia itu dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau kita mengatakan sukses itu belum tentu bahagia, dan orang bahagia pun belum tentu sukses. Jadi success is not key to the happiness. Sukses itu bukan kunci untuk meraih kebahagiaan. And happiness is the key to the success. Tapi sukses, bahagia adalah kunci meraih kesuksesan. If you love what are you doing, jika kamu mencintai apa yang kamu lakukan, you will be successful, maka kamu akan meraih kesuksesan. Artinya apa? Bahwasanya untuk menuju kesuksesan, maka seseorang itu perlu diawali dengan bahagia, cinta, dan usaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang merubah. Nah, setiap orang itu ingin sekali meraih kesuksesan. Namun seringkali sukses itu diidentik dengan uang yang banyak, harta yang berlimpah, mobil yang mewah, rumah yang megah, bisnis, karir, pekerjaan yang cemerlang, prestasi yang gemilang, pendidikan tinggi menjulang, ya. Itu seringkali orang mengatakan sukses itu dengan demikian. Padahal sesungguhnya sukses dalam Islam adalah goalsnya jannah, surga. Jadi kita mengharapkan sukses itu dunia dan akhirat, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman zuhziha 'anil nar wa adkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang Allah jauhkan dari api neraka dan Allah masukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang mendapatkan keberuntungan, sukses dunia dan akhirat, dan tidaklah dunia itu semata-mata hanyalah kesenangan. Dalam kosakata bahasa Arab, ya, ada 3 varian kata yang menyebutkan makna bahagia atau sukses itu sendiri. Yang pertama, fariha yafrahu farhan, artinya bahagia. Tapi bahagia ini belum tentu sukses. Ya. Kemudian yang kedua, faza yafuzu fauzan, artinya sukses. Tapi sukses ini belum tentu bahagia. Yang ketiga, falaha aflaha, orangnya dinamakan muflihun, artinya sukses dan bahagia. Kedua-duanya dia dapat. Ini adalah orang yang beruntung dunia dan akhirat. Nah, kalau kita tadi membicarakan tentang sukses bermakna duniawi, hari gini betapa banyaknya orang yang stres, depresi, bunuh diri, padahal dia sudah meraih berbagai kesuksesan dalam hidupnya. Marilyn Monroe, Robin Williams, dan lain-lainnya ya. Tenar, sukses, berjaya, tapi mati bunuh diri. Itu artinya lagi-lagi sukses di dunia itu tidak menjamin hidupnya menjadi tenang dan bahagia. Nah, sekarang mari kita kupas sedikit bagaimana Allah paparkan cara, kiat, dan indikator orang yang sukses meraih kesuksesan itu dunia dan akhirat dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11.
Quran surah Al-Mu'minun ini surah ke-23 dalam Al-Quran yang berisi 118 ayat. Namun kita akan bahas hadis 1 sampai dengan ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntunglah orang-orang yang mukmin. Qad di situ bermakna sungguh dan pasti dan telah. Aflaha artinya mendapatkan apa yang diinginkan. Maka petani itu dinamakan falah, ya, artinya karena dia mendapatkan apa yang telah diusahakannya dari benihnya, ya, yang ditanam di tanah yang gembur, maka petani mendapatkan hasilnya. Oleh karenanya berarti usaha sukses, ya, itu butuh usaha yang maksimal terus menerus. Al-mu'minun itu jamak dari mukmin, artinya orang yang beriman. Orang yang beriman itu orang yang percaya, bukan hanya keyakinan, tapi juga diucapkan secara verbal dan diwujudkan dalam bentuk tindakan, yaitu bentuk ketaatan. Ya. Ayat selanjutnya, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, apa kaitannya sukses dengan sholat? Ini sangat berkaitan. Bahkan azan pun hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Mari sholat, maka raihlah kemenangan. Jadi memang seseorang yang sholatnya baik, insya Allah dia akan mudah sekali mendapatkan kemenangan dan kesuksesan. Sholat yang bagaimana? Yang diharapkan adalah sholat yang khusyuk. Jadi khusyuk itu menurut Imam Ibnul Qayyim adalah menundukkan hati kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, merasa takut dan cinta kepada Allah, dan juga merasakan nikmat-nikmat yang sudah diperolehnya. Jadi ruhnya sholat adalah khusyuk. Bagaimana cara sholat kita agar khusyuk? Allah ajarkan dalam hadisnya, dalam Al-Quran, ya, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ya. Bersabarlah, minta tolonglah kepada Allah dalam sabar dan sholat, sesungguhnya ini sangat berat, khusyuk, kecuali orang-orang yang menganggap dirinya akan bertemu dengan Tuhan. Jadi cara untuk melatih sholat yang khusyuk, ulama mengajarkan sholatlah kamu seolah-olah Allah akan memanggilmu, menjemput ajalmu 5 menit yang akan datang. Jadi kira-kira bagaimana sholat kita jika kita tahu 5 menit lagi kita akan mati, Allah akan jemput kita. Maka sholat kita otomatis khusyuk, ya, kan tenang anggota tubuh. Jadi khusyuk adalah suatu konsentrasi pikiran, ya, dan ini akan berakibat mempengaruhi aktivitas-aktivitas kita lainnya. Jadi yang pertama adalah kiat atau indikator kita meraih kesuksesan adalah kekuatan spiritual dan konsentrasi pikiran. Nah, caranya dengan melatih diri untuk sholat yang khusyuk. Itu yang pertama. Yang kedua selanjutnya, dalam ayat selanjutnya Allah katakan walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari hal-hal yang sia-sia dan tidak berguna. Jadi kita berusaha untuk menjauhi diri dari hal-hal yang tidak manfaat. Seharian main game tapi lalai sholatnya, ibadahnya, baik perkataan, perbuatan, dan tindakan. Ya. Bahkan perbuatan yang diperboleh sekalipun apabila tidak dilakukan pada tempatnya pun tidak boleh. Contoh, ketika khatib sholat Jumat sedang berkhutbah, kemudian di sebelah kita ada yang ngobrol, kita berusaha untuk mengingatkannya untuk tidak mengobrol. Itu perbuatan yang baik, kan? Namun ini dilarang karena pada waktu yang tidak tepat, ketika khatib sedang khutbah, maka harusnya kita pun ikut diam, tidak ikut mengobrol ataupun hanya memberitahu.
Demikian. Jadi bukan berarti agama Islam itu serius, tidak boleh bercanda, tidak boleh bergurau, tertawa, tidak. Rasulullah SAW pun adalah seorang yang suka bercanda, suka bergurau dan tertawa, tetapi pada waktu dan tempat yang tepat. Ya. Jadi artinya apa? Yang kedua, kita tumbuhkan menggunakan waktu dengan efektif dan efisiens dan produktivitas. Itulah kiat kedua seseorang meraih kesuksesan hidup. Yang ketiga, waliz zakati fa'ilun, dan keluarkanlah zakat. Ini akan menumbuhkan rasa empati, cinta kasih kepada sesama. Ketika Allah turunkan rizki berlimpah kepada kita, kemudian kita juga berbagi dengan sesama, maka rizki kita pun akan bertumbuh dan bertambah berkah dari Allah SWT. Irhamu man fil ardi yarhamhum man fis sama. Apabila kita mampu berbagi kasih dengan sesama, maka Allah, makhluk yang di langit pun akan menyayangi kita. Jadi yang ketiga ini kiatnya adalah kita berusaha terus tumbuhkan rasa empati, kepekaan sosial kepada sesama. Inilah hablum minas, lain hablum minallah. Selanjutnya yang keempat adalah wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul aadun. Yaitu orang-orang yang bisa menjaga kesucian dirinya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak mereka. Jadi pembantu itu bukan budak ya. Nah, kemudian barang siapa yang melampaui batas, maka mereka itulah orang-orang yang melampau. Jadi yang keempat dinamakan seseorang yang memiliki kredibilitas moral yang tinggi. Ini adalah kiat meraih sukses. Betapa banyaknya orang-orang yang tidak memiliki kredibilitas moral yang baik, maka dia akan hancur dengan sendirinya karirnya, pendidikannya, jabatannya, karena tidak memiliki moral yang baik. Selanjutnya, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang bisa menjaga amanah dan tepat janji. Jadi orang yang amanah adalah modal utama bagi kita meraih kesuksesan. Tanpa amanah, maka hancurlah apa yang sudah pernah kita raih, karena orang sudah tidak akan lagi percaya dengan kita. Selanjutnya adalah yang keenam, wallazina hum ala sholawatihim yuhafizun. Jadi orang yang menjaga sholatnya. Jadi tadi adalah sholat yang khusyuk, maka yang ini adalah sholat yang kita jaga. Artinya kita melakukan aktivitas ibadah sholat ini secara konsisten, kontinu, ya, dan menjaga pada waktu-waktu yang tepat. Jadi jika kita bisa melakukan aktivitas sholat dengan baik secara konsisten, maka akan tumbuh dalam jiwa kita juga konsistensi dalam aktivitas-aktivitas lainnya yang kita lakukan. Gitu ya. Ini akan sangat berpengaruh dengan segala aktivitas kita. Ya. Jadi keenam hal tadi jika dilakukan dengan baik, maka janji Allah muflihun. Maka kita sebagai seorang mukmin akan mendapatkan keberuntungan, baik keberuntungan di dunia maupun insya Allah keberuntungan di akhirat. Yaitu goalsnya tadi adalah jannah. Ulaika humul warisun allazina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka itulah pewaris yang mewariskan surga firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Jadi kita ini sebenarnya pewaris, karena surga itu sebenarnya sudah diwariskan kepada kita orang mukmin. Ya, surga adalah anugerah dan pasti seorang mukmin itu mendapatkan surga. Ya, dengan catatan dia melakukan hal-hal yang Allah paparkan tadi, 6 hal yang mesti kita lakukan untuk bisa meraih surga yang firdaus, surga tertinggi.
Karena kita pasti masuk surga sebagai seorang mukmin, tapi di tingkatan manakah kita akan menggapai surga tersebut, itu tergantung dari amal ibadah kita, kualitas ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Demikian, akhirnya jika kita melakukan segalanya itu, goalsnya adalah akhirat, meraih surga, maka insya Allah dunia akan berada dalam genggaman kita. Kita akan mudah mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min ilmin la yanfa, wa min du'ain la mustajab. Dan kita juga harus seringkan berdoa sebagaimana dalam akhir doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian, semoga Allah meridhoi segala perjalanan dan aktivitas kita untuk bisa meraih kebahagiaan, kesuksesan di dunia sampai di akhirat. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.